bahwa Bang Haji selama 50 tahun lebih telah memendam rasa, memendam satu kisah. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tak bosan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Saudara-saudaraku sekalian, kajian nasab yang dipelopori oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk di Indonesia belakangan ini telah menumbuhkan kesadaran-kesadaran yang luar biasa. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, dan ini bukan hanya terjadi pada level bawah, walaupun juga masih ada yang kontra. Adalah sesuatu yang wajar ya, pro dan kontra agar berimbang, agar balancing. Tidak hanya dari kalangan bawah, kalangan profesor juga demikian. Menelaah secara konstruktif, kemudian mengharapkan ini menjadi dialektika yang bersifat internasional. Tak terkecuali adalah Raden Haji Oma Irama, atau yang disingkat menjadi Roma Irama. Mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikan ya podcast beliau 2 kali secara khusus mengulas tentang nasab. Yang pertama bersama Guru Gembul, kemudian yang kedua ini bersama sekjen beliau dari Fahmi Tamami ya, sebuah organisasi keagamaan yang ketua umumnya adalah Bang Haji Oma. Nah, di dalam podcast yang kedua ini lebih menarik lagi ya, karena beliau lebih dominan menyampaikan dari bahasan nasab dan berbagai hal yang mengiringi serta doktrin-doktrin yang dilakukan oleh oknum habaib. Bahkan ternyata Bang Haji yang menurut pengakuannya adalah seorang muhibbin, seorang yang memiliki kawan banyak dari kalangan habaib yang terkenal. Bahkan Habib Rizik bukan hanya kawan beliau, melainkan juga salah satu tokoh pendiri dari Fahmi Tamami. Tetapi beliau selama 50 tahun lebih telah memendam rasa, memendam satu kisah, memendam satu doktrin yang beliau simak sendiri dalam salah satu ceramah yang menurut beliau saya selama puluhan tahun itu saya simpan dalam perut. Apakah itu? Dalam satu ceramah di sebuah masjid di daerah Tebet, Jakarta Selatan, seorang habib memberikan doktrin yang akhirnya Bang Haji Oma yang pada saat itu sebagai penceramah muda bagian kedua langsung memprotesnya. Kita simak sekilas dari apa yang disampaikan oleh beliau tersebut. Saya mau cerita nih, kira-kira waktu anak masih remaja dulu. Oh gitu, iya. Lokasinya di Tebet. Nah, saat itu saya sebagai penceramah muda, anak muda deh, yang mewakili anak muda deh. Tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya, Masjid Ar-Rahmah di Tebet Timur, kepunyaan almarhum Haji Muhammad itu. Beliau muhibbin berat itu, masya Allah. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib ya, nggak perlu saya sebutkan karena beliau sudah juga berpulang ke rahmatullah. Allahumma ghfirlahu wa'afih. Ini Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua. Gitu, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi nih. Jangan kata apa-apa. Dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Gitu
saya terhenyak mendengar itu. Memang begitu Islam dalam hati. Namanya anak muda ya. Habis dia ceramah, aneh naik. Giliran aneh kedua, aneh penceramah mewakili generasi muda. Iya. Aneh bantah tuh semua. Itu yang Habib yang saya hormati tadi, mohon izin Bib, saya koreksi antum. Saya bilang itu qala ta'ala bla 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 yang mana inna akramakum indallahi atqakum gitu. Wa qala ta'ala yarfa' lahu alladhina amanu wa lam yu'tul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Al-jannatu lil muttaqin walau kana 'abdan habasyan narul asin walau kana sayyidan quraisyan hasyimiyan. Wa syurga itu untuk orang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi. Neraka itu untuk orang-orang ahli maksiat walaupun dia dari Sayyid Quraisy atau Bani Hashim, keturunan Rasulullah, rasnya Rasulullah SAW. Saya baca itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa, kira takwa. Ribut setua Twitter. Di masjid itu ramai karena banyak muhibin kan. Iya. Saya saat itu habis diomelin sama Haji Muhammad almarhum. Ente ngomong ngaji kagak ngomong. Diomelin habis. Akhirnya saya dipanggil sama satu Habib sepuh yang kita kenal. Beliau adalah Al-Alim Al-Alamah, kita kenal beliau Al-Mafullah juga. Saya dipanggil, Syekh Bib, ada apa saya dipanggil? Ente ngomong apa kemarin? Ente ngomong apa kemarin jamaah ribut tuh? Ada ceritain. Ya Bib, ada Habib ini ngomong begini ini, saya balikin. Jawaban saya begini, qala ta'ala wa qala Nabi bla 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 bla. Mau dikoreksi Bib. Yang ente ngomong tuh nggak salah, ente benar. Dapat fine kan ada. Tapi tolong jangan diulangin lagi. Jadi Bang Haji telah menerima atau menyimak penyampaian-penyampaian doktrinal yang seperti itu sudah lama, 55 tahun kurang lebih dari hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada bagian berikutnya Bang Haji mengatakan bahwa hal itu dia pendam dalam perutnya, dia simpan dalam perutnya. Dan akhirnya beliau menyampaikan itu kembali setelah maraknya atau ramainya diskursus nasab ini. Ini kan satu menunjukkan bahwa dari kajian yang ada ini menumbuhkan kesadaran termasuk seorang Haji Omah Irama. Dan kalau kembali kepada apa yang disampaikan tadi, Sang Habib yang katanya alim alamah itu membenarkan dari semua yang disampaikan oleh Bang Haji, tetapi jangan diulangi lagi. Bagaimana menyampaikan kebenaran kan kok tidak boleh diulangi lagi? Alasannya biar tidak terjadi perpecahan umat. Mestinya kan kalau memang apa yang disampaikan oleh Bang Haji benar, apakah yang disampaikan oleh Sang Habib dalam ceramah di masjid 50 tahun lebih yang lalu itu benar? Berarti kan salah. Kalau salah kan memang harus ditegur. Dan itu yang jangan disampaikan lagi. Bukan Bang Hajinya yang tidak boleh menyampaikan lagi. Faktanya ya sampai 50 tahun lebih doktrin itu masih terus ada. Bahkan sampai hari ini. Nah sahabat-sahabatku sekalian, pada bagian lain dalam podcastnya itu Bang Haji Omah memberikan nasihat kepada para habaib. Walaupun sebagian dari tokoh-tokohnya adalah sahabatnya Bang Haji. Ini menurut saya menunjukkan objektivitas di dalam menilai sesuatu. Teman ya teman, tapi kalau ada yang salah harus
ditegur, bukan kemudian membela lalu menjelek-jelekan Kiai Imad dan para orang-orang yang sejalan dengan penelitian beliau. Kita simak beberapa bagian dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji. Tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tukar pikiran, ya. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan seterang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, "Lau ana Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW menyatakan, "La fadla li'arabiyyin 'ala ajamiyyin illa bitaqwa." Tidak ada kelebihan bangsa Arab dari yang bukan Arab kecuali takwa. Saya yakin Anda juga sudah memahami ya terkait dengan hadis ataupun ayat Quran yang beliau baca, itu kan sudah sangat familiar. Kecuali ini juga Bang Haji mengulas tentang pengakuan-pengakuan atau klaim-klaim dari kalangan habaib berkaitan dengan sejarah nasional bangsa kita. Lebih jelasnya Anda bisa menyaksikan langsung di tayangan beliau ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Haji itu saya ulas lagi di sini karena memang patut untuk kita contoh dari beberapa bagian yang beliau sampaikan. Artinya kita melihat ini dari sisi keilmuan dan dari sisi realitas yang ada. Jikalau hal itu yang nancap di batin kita, maka insya Allah tidak akan ada gesekan dan tidak ada pertengkaran. Siapapun kita, apakah kita ada di bagian orang yang mengkaji atau dari bagian mereka yang dikaji, katakanlah di kalangan habaib, kalau melihatnya dari sisi realitas secara objektif, dari sisi keilmuan, saya yakin tidak ada gesekan-gesekan. Tapi ya mungkin karena selama ini lebih mengedepankan ego, maka muncullah jawaban-jawaban yang sebenarnya bukan jawaban. Mestinya kalau mau menjawab dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imad atau para peneliti lainnya, ya sesuai dengan koridor, sesuai dengan hal yang menjadi titik tumpu dari kajian nasab itu, bukan memframing. Kemudian juga Bang Haji, kenapa beliau menyampaikan itu merupakan tanggung jawab beliau, katanya sebagai seorang mukmin. Kedua, sebagai ketua ormas, seorang ketua umum organisasi, ya mohon maaf, yang tidak sebesar NU seperti Bang Haji, memiliki tanggung jawab itu sehingga menyampaikan kepada umatnya, katakanlah demikian, agar apa? Agar melihat ini secara realitas, secara objektif dan ditelaah secara keilmuan. Luar biasa dalam hal ini. Semoga bermanfaat dan saya yakin lebih banyaklah masyarakat kita yang kemudian tersadarkan dari kajian-kajian ini, dan saya tetap berharap agar kita semua mengawal diskursus nasab ini tetap pada jalur pelurusan sejarah, pelurusan silsilah dalam koridor keilmuan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.